Bos roi anu. Aku ku 4.000. Ban iku segate sing gede-gede kaya ban karo. Anu. Mobil Iya nek nggo Fortuner lho nang ban. Nah ora cocok kok ngene. Makanya orang golek anu neh kok. Kita takon ngijoli, aku ora iso. Ganti ban wae. Lah mau aja ngene ora kira ora nek anu kok bane tak pasang. Kayak anu wae uang anu dia. Kantongan ya. Wes botan urung. Urung. Tontonan nang isor kuwi. Madang sing ngono lho. Sarapan ngono. Jalan-jalan mbak aku. Ya. Enak di kampung lu, enak lu. Enggak gua. Iya. Ya, Bud. Nah, Iya. Ya. Di kampung ya, Bud, ya. itu goblok dikit. Gua rapetin pintu tuh goblok. Makan aja. Tahu terus teriak. Hitam gitu. Dia gede om, yang jadi dia tuh pesugihan. Dia mau diambil semua. Nah, ini untungnya yang cowok satu ini neneknya mungkin kerasa kan, terus dibawa pulang nih ke kampung. Nah, yang cowok nih akhirnya kan udah ini kan masih ada perjanjian satu nih, satu orang harus perjanjian. Dia mau dihabisin semua. Cuman karena yang cowok ini udah dibawa, jadi dia kayak keputus nih. Masih nyari satu lagi gitu. Itu Hah? jadi kita orang-orang di sini ntar ini mah. Enggak, jadi Makanya saya bilang sama Pian, ya kalau kamu punya nomor teleponnya, kasihan tuh orang, suruh nyari air 7 sumur. Kalau enggak dibawa ke laut, lautnya laut selatan tuh, bawa. Terus dimandiin. kutu ya biar hilang kali ya biar dia enggak 7 sumurnya nggak boleh setempat om, kudu beda. tutup kota gitu. Ya pokoknya nggak 7 kota, 7 kampung nggak apa-apa. Soalnya saya dulu pernah begitu ngituin orang tuh. Di sini kan nyari-nyarinya tapi banyak sumur sini. Sumur dalam itu sumur kerek. Yang nggak harus sumur kerek mah enggak, yang penting kan sumur. Sumur tua ya, Mak? Masa itu waktu Pian malam-malam telepon jam 2 ya Yan, jam 2 tuh. Itu pocong. Terus kan ini kan ada cewek rambutnya cuman di belakang Pian gini. Saya bilang, "Yan, siapa di samping lo, Yan?" Katanya kata dia, "Temen gua, Mbak." Ya, masa cowoknya segini rambutnya? Jadi ini lihat nih video CCTV-nya ya. Bukan, rambutnya mah segini dia, Iya, kan kira tangan. itu Basri ngelihat si gondrong. Kalau gondrong segini sebahu, kalau Basri bilang Bukan apa? segini. Kalau segitu cing dia. Hah? Yang itu cewek? Cing, iya, dia Yang meninggal itu? Iya. Dia nyenderin Pian ya. Iya, nyender gini dia. Tapi kok wajahnya ngumpet. Kalau misalnya temennya Pian, masa video call ngumpet begitu? Segini. Segini rambutnya, Yan. Terus saya bilang, Yan, terus kan saya lihat atas tuh. Pian kan videoin gini kan. Di atasnya ini, pintu ini, pocong tapi kepalanya kebalik gini, Om. Jadi kepalanya di bawah sambil melototin saya. Terus saya matiin lah telepon. Saya jam 2 pagi, biasanya kalau bangun langsung mandi sholat tahajud ya. Itu sampai gak berani mandi padahal udah telanjang tuh saya, Om. Bisa pakai lagi bajunya, gak berani mandi tuh. Orang diplototin pocong, saya bayangannya nih pocong pasti ngikut nih, pasti kesini. Saya udah berasa deh, kemarin kan saya cerita, ya pasti pocong ntar nyamperin saya ya. Soalnya dia tahu wajah, Om, dia ngeliat wajah kan. Tahu kan, pasti nyamperin. Beneran semalam. Seginilah kalajengkingnya, gedenya tuh kecil. Tapi ekornya tuh bercabang, Om. Kalau kalajengking kan gininya satu ya, bentuknya. Itu ada 2. Hitam banget. Masa kalau logikanya kalajengking udah dimatiin sama saya, dipotel gini kan. Dipotel jadi 2. Masa dia bisa hidup? Nah, saya kan jengkel kan.
waktu itu saya masih ngaji tuh Yan. Heeh. Ini ada di rumah ini. Iya, saya masih ngaji Om. Terus, ngapa sih jengkel amat kan? Terus yang ngomong saya nih, yang bilang itu pocong gitu. Udah, saya ambil pakai tisu Om, saya bakar tuh di depan pintu persis, bakar. Masa ada yang teriak ampun, gitu-gitu. Saya bakar udah ampun, gitu. Waduh, saya tambah ini nih, pocong. Emang Toto Mako 5D itu keluar jam berapa? Coba mana CCTV-nya Om? Setengah 10 siang. Itu kan kemarin kan saya bilang masih ada nggak Yan yang barang tinggalan dia. Soalnya waktu itu saya tanya Om, yang ininya nih yang tinggi besar itu yang matanya merah, saya tanya tuh. Dia bilang begini, kamu kenapa ganggu itu keluarganya? Saya bilang gitu kan. Orang tempat saya masih di sini, rumah saya. Ternyata masih ada kan lemarinya. Padahal saya belum pernah ke rumah dia. Masih ada, peninggalan itu masih ada kan. Lemari. Itu kalau kamu mau tahu pesugihannya tuh dia pakai bulu gendruwo Om. Jadi bulu gendruwo itu dia ambil bulunya, taruh di lemari apa di dompet. Jadi dia itu duit nggak bakalan habis. Misalnya duit nih 100.000 Tapi dia. kalau orang kasat mata nggak ngeliat dong. Ya enggak Ya, lah. karena kan itu jatuhnya kan lemari masih ada, yang babanya enggak. Ya pasti kan dipakai kalau dibuka-buka kan. Enggak lah. Enggak kelihatan. Iya maksudnya. Nah itu kalau bulu gendruwo itu dia begini Om. Misalnya nih kita bulunya itu buat 100.000, kita belanja itu duit nanti balik lagi, mau sehari 100 kali belanja duit yang ini tetap mau kembali lagi ke rumah, jadi nggak bakalan habis Yan. Nggak bisa bisa buat dapat. Amit ya. Urusan kayak gitu malah ya. Mendingan kita bangkrut dari dunia daripada harus Jangan. jangan bawa-bawa inian ya, jangan bawa keluarga dah ya. Udah dosa. Hmm? Ya iya kalau gendruwo itu Om, kalau gendruwo itu ya, kalau pesugihan gendruwo dia nggak bisa ngambil orang lain, dia nggak bisa. Nah kecuali kalau blorong atau ibaratnya di Gunung Kawi dia bisa ngambil orang lain. Iya itu bisa. Iya kalau Gunung Kawi itu biasanya kalau nggak cacat dia ini kadang ada kayak daging tumbuh tuh di kepala tuh kayak tanduk gitu, itu pasti dari Gunung Kawi dia. Iya. Sama itu yang ini toko emas. Pokoknya ada kayak ada daging tumbuh di mana, pokoknya daerah kepala ini pasti ada itu dari Gunung Kawi itu seperti itu. Tapi karyawannya nyuri juga didiemin aja. Tapi nanti kalau ini ya nanti tahu saudaranya apa istrinya sakit berobat itu pokoknya malah ngabisin duit dia gitu loh, bukannya ini. Benar. Intinya mati lah ya. Iya, bisa. Berarti makanya itu Rian waktu ke situ kan sempat nanya ada kejadian aneh enggak. Nah si Rian itu cerita sama Uci, kok dia masih di sini. Tahu-tahu kan waktu Rian masih umur 7 apa 8 tahun kan, dia tuh bilang itu ada gede tinggi mama di rumah dia, hitam Itu tuh. Nah cenderung, di lemari bilang kan itu ada katanya hitam gede. Suruh usir, cuma kan Rian masih kecil, masih bingungan, masih pokoknya masih polos lah katanya. Nah tapi dia masih ingat kemarin pas ke rumah. Nah pas ke rumah itu nanya, om ada kejadian aneh-aneh nggak di sini? Jadi yang sering ngeliat tuh kejadian aneh ya istri saya. Nah udah begitu dia tanda tanya lagi, kok kenapa ya masih ada di sini, sedangkan mama, dedek, sama ayah kan udah meninggal. Karena masih ada dia, cuma dia dia nggak ada kepikiran gitu, nggak ngeh, dia kan gitu. masih waktu itu masih kecil. Makanya itu sekarang tuh udah ogah banget ke rumah gitu. Pas ke rumah itu tuh, wah makin jadi, sumpah bang. Pintu, ya elah pintu digedor-gedor. Saya baru sekali itu.
Begini Om. Oh, dia datang nih giliran gua kali ya. Apalagi setelah dibawain garam dari sini. Kata Pian kan. Luka-lukaan. Om. Lah kita Om. suruh aurin garam, udah bacain. Ya dia makin marah. Om. Om Pian. Udarnya begini kan. Duduk. Kalau dilihat lemarinya itu mungkin kelihatan. Makanya saya bilang sama Pian, Yan, kamu kalau mau aman itu lemari bakar. Saya bilang. Tapi katanya di bapaknya Angga. Barang-barang dia sama dia semua. Enggak, kalau kita ngomong dia enak. Ya Apa dia nggak percaya? dia percaya aja, orang dia pernah ngeliat juga depan rumah dia tuh ada gede itu. Bisa ngomong nih Mbak. Usianya baik-baik lah ngomong. Iya. Kalau nggak babamu yang suruh ngomong bapakmu. Buang deh ini barang-barang tinggalan lagi. Daripada hidupmu apes lo anakmu belangsak terus ituin. Saya jujur ya, ini jujur banget yang pasti. Semenjak itu keganggu ya, bukan apa ya. Kan ini buat ceritanya apa? Ini banget, susah banget dah. Pas dia ugal-ugalan begini ya, pas Maji nggak ada. Dulu Maji masih ada tuh. Ya alhamdulillah maksudnya ada aja normal gitu. Keuangan Kan gini Yan, kamu Kenapa? tahu nggak? Ini ya Namanya pesugihan itu dia itu ngambil rezeki yang belum jadi miliknya. Jadi misalnya nih kita cari pesugihan nih, yang kita ambil ya rezeki anak-anak turun kita nih. Saat ini kita kaya, tapi kalau anak kita itu nggak nerusin, itu belangsak. Itu karena apa? Rezekinya udah diambil sama maknya. Nah itu berhubung lemari di situ, jadi dia tuh kayak masih ada ikatan gitu loh Om. Jadi kan itu tempatnya buat naruh duit waktu itu kan. Jadi dia masih ada ikatan. Saya percaya sama saya, itu sekeluarga entah siapapun akan belangsak. Benar. Kalau nggak percaya, itu ngaruhnya. Jadi dia tuh energinya tuh masih ada Om. Dan jin kalau bikin pas Maji meninggal terus dia sering gitu kok gua mau bini gua kayak ini banget, tapi kan nggak ada pikiran sono ya. Pas Basri bilang dari kemarin tuh pengaruh ya kalau gini gua gitu. Kan sampai sempat mikir tuh. ya iyalah. Makanya kan saya bilang Om gini Om. Soalnya dia ngomongnya begitu, kamu kenapa ganggu keluarga ini? Kan saya bilang gitu kan. Dia bilang apa? Oh, rumah saya masih di sini. Rumah saya masih di sini gitu Om. Makanya saya bilang kan, wah kalau rumah di sini saya tanya sama Pian kan, Yan. Masih ada nggak barang yang di situ? Soalnya dia bilang rumahnya masih di sini. Nah, udah satu gitu masih kelihatannya gini ya. Sirian masih kecil itu ngeliatnya di lemari. Nah, terus Mbak Sri tahu tuh ngomong kan kalau perjanjian gitu mau berdua pasti adanya di lemari gitu aneh kalau buat rezeki ya. Iya. Gitu. Kan agak ini juga Om. Itu Nyambung. lemari pun nggak mau ditaruh di misalnya nih rak-rak kan. Dia ditaruh di bawahnya, misalnya ini atas baju, bawahnya dia nggak mau, dia harus paling atas raknya itu, nggak mau dia ditaruh di bawah. Jadi ditimpa nggak mau ya Mak? Nggak mau. Jadi gini ya, makanya dia selalu di atas itu apa? Karena dia posisi dia dimanapun itu kayak yang di rumah saya tuh Yan. Di rumah saya tuh ada 2 genderuwo Om, tapi nggak nakal. Genderuwonya tuh kalau ibu saya dulu almarhum masih ada tuh Om, kalau misalnya lagi sakit apa dipijitin sama dia. Karena saya pesennya apa? Kamu boleh tinggal di sini tapi kamu nggak boleh ganggu keluarga saya. Saya bilangnya begitu. Nah, Uci juga baru ngomong ya kemarin. Waktu dia lagi mau masuk kapan gitu malam tuh ada yang ngawasin di dapur. Iya. Emang katanya dia sering ke situ kan, cuma kan Uci tahu sendiri orangnya kan gimana ya? Sebenarnya Uci itu udah dipengaruhi, dia jiwanya udah dipengaruhi Yan. Nah, ini baru saya ngomong sama kamu pun kalaupun punya anak di situ, mohon maaf saya nggak disi kerso, nggak disi takdir Allah, pasti meninggal kalau di situ. Kalau nggak misalnya rumahnya itu dibakar, kamu coba deh bakar, ntar nggak lama kamu pasti istrimu hamil. Kemarinnya. Pokoknya intinya dia harus nggak di situ dulu dong ya. Iya. Orang dia bilang gitu sama Pep,
Kamu kenapa ganggu, orang rumah saya masih di sini, katanya begitu. Tapi kalau pesugihan gitu ya, maaf ya Mbak. Dia model ditanam ada nggak? Hah? Yang ditanam gitu. Nggak ada. Kalau pesugihan gitu nggak ada yang Nggak model ada. ditanam di tanah gitu. Nggak ada. Mana ada pesugihan tempatnya di bawah? Nggak ada. Nggak ada di atas ya. Nggak ada yang mau. Coba kamu perhatiin orang-orangnya. Mama Nisa bukan ituin orang siapa. Orang Cina kalau udah ada gunung Kawi pasti punya taruh paling atas. Itu pun lantai paling atas. Nggak mungkin ditaruh di bawah. Kayak sembahyangan mana ada taruh di lantai 1. Pasti lantai 2, lantai 3. Mana ada? Nggak ada. Taruh lantai 1, lantai 2. Nanti kalau udah terang dibangun. Mana? Jadi air. Nah.